kenalan temannya, ya kan, dia merasa dibohongin. Dia mau menjadi subkontraktor, ya kan, sub pemenang itu, ya kan, bahkan sudah menghubungi, ya kan, percetakan-percetakan yang ada di daerah Senen itu, ya kan, akhirnya dia ya ditipu lah, seperti itu. Nah, seharusnya dia bisa menjadi saksi juga. Itu satu menurut saya. Jadi aparat penegak hukum segera masuk. Terus yang kedua adalah penyewaan jet-jet pribadi itu harus diselidiki. Saya dengar juga waktu rapat sampai anggota DPR marah, bagaimana mungkin menyewa jet pribadi ke Bali? Kalau hanya argumentasinya untuk daerah yang susah itu masih bisa, Bali kan bisa. Pesawat komersil masih bisa tuh. Bahkan yang menyatakan waktu rapat anggota komisi, ini jam 4 sore menteri kita masih berangkat ke Bali. Artinya durasi, artinya pesawat, artinya jam penerbangan ke Bali itu banyak pesawat-pesawat komersil. Kenapa dia harus menyewa jet pribadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi serius, masalahnya sangat-sangat serius, bahkan dengan Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Temanya ini tentang sindiran atau mungkin pernyataan yang keras dari anggota DPR RI Komisi 2 dari Partai Golkar, yaitu Rizwan Tony, tentang KPU yang diduga ya sudah agak-agak melakukan penyimpangan ini, yaitu Rizwan menyebut bahwa KPU menyewa private jet, kemudian juga melakukan dugem, main wanita, dan macam-macam. Nah, kita tahu bahwa memang ada jawaban langsung dari Ketua KPU Hasyim Asyari, tetapi ini menariknya, apakah KPU ini pantas di DKPP-kan dengan tudingan dari anggota Komisi 2 ini, atau mungkin ke KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk bahas ini kita akan dengar bagaimana pernyataan, pendapat, dan ulasan Pak Ketua Umum. Gimana kira-kira Pak Ketua Umum ini? Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV, Ahmad Yani Channel yang ada dari Sabang sampai Merauke, maupun sahabat-sahabat kita diaspora, ini sungguh memprihatinkan, sungguh menjijikkan dan memuakkan, Mbak Eri. Memprihatinkan, memijikkan, dan memuakkan. Sekaligus tiga-tiganya. Sebenarnya kita sudah tahu nih perilaku ini, perilaku tak senonoh, perilaku yang yang 3 kosakata tadi. Dan kita juga sudah melaporkan kan sesungguhnya ke Dewan DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seperti itu. Kita sebenarnya sebelum masuk itu kan dana pemilu ini cukup luar biasa loh Pak Eri. Hampir mencapai angka 100 triliun ya. Hampir mencapai angka 100 triliun, berapa kali lipat itu anggarannya melompat-lompat ya kan. Seperti itu. Nah, kita pertama sebelum kita masuk peristiwa-peristiwa yang memalukan, menjijikkan, yang tidak bermoral itu, kita minta sebenarnya mendorong betul KPK segera masuk. Saya betul KPK segera masuk ke KPU untuk melakukan penyelidikan. Uang yang puluhan triliun itu digunakan untuk apa? Mulai dari proses yang namanya tender, logistik ya? Semuanya kan tender logistik, ya kan, logistik dan lain sebagainya, dan penggunaan dana-dana yang tadi digunakan, dana menyewa jet pribadi, terus dugem dan lain sebagainya, kan memalukan itu, ya kan, masa KPU melaksanakan dugem. Nah, jadi yang pertama kita mendorong betul, dan bahkan kita akan buat laporan. Saya kira saya akan mengajak kawan-kawan kita melaporkan ke KPK atas ya kan proses pengadaan yang ada di KPU ini. Karena saya mendapat informasi juga Pak, ini juga terjadi hengki-pengki ini. Ya kan, oleh karena itu tugas KPU lah, tugasnya KPK lah untuk menyelidiki ini.
soal pengadaan logistik itu. Pengadaan logistik ya kan, mulai dari pengadaan yang nama kertas suara, belum lagi ada buku pedoman dan lain sebagainya. Saya mendapat informasi ya, anak saya itu ada kenalan temannya ya kan, dia merasa dibohongin. Dia mau menjadi subkontraktor ya kan, sub pemenang itu ya kan, bahkan sudah menghubungi ya kan percetakan-percetakan yang ada di daerah Senen itu. Ya kan, akhirnya dia ya ditipu lah seperti itu. Nah, seharusnya dia bisa menjadi saksi juga. Itu satu menurut saya. Jadi aparat penegak hukum segera masuk. Yang kedua, tidak cukup dengan ngomel-ngomel. Komisi 2 ya kan marah-marah, buat tim investigasi dengan melakukan panja. Panja ya, bisa ya. Panja ini Komisi 2 harus segera melakukan panja untuk melakukan sebutan penyelidikan betul semuanya. Ya, proses ini kan kita tidak mempengaruhi hasil, tapi proses pengadaan ya kan, yang namanya logistik, penunjukan, belum lagi yang namanya siber, IT dan lain sebagainya. Ya kan, itu yang cukup banyak itu. Nah, kalau IT karena kemarin itu ya. Iya, macam-macam itu, banyak macam itu banyak yang harus dilakukan. Itu yang Pak Heri. Jadi menurut saya dua. Yang pertama, KPK segera masuk. Selidiki, ya kan, belum penyidikan, selidiki dulu ini, ya kan. Nah, kalau KPK membuka diri atau KPK mengumumkan, silakan pihak-pihak merasa memiliki informasi tentang proses pengadaan ya logistik dan lain sebagainya, barang dan jasa, untuk melapor ke KPK. Dan KPK tidak harus menunggu laporan, dia bisa masuk seperti itu. Aktif juga, ya? Itu satu. Yang kedua, segera Komisi 2 panja ya, sebelum masa ini. Karena berakhir sekarang bulan Mei, April. Iya, sekarang Mei. Mei kan artinya udah hampir habis nih Mei. Tinggal Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih cukup. Panja itu 2 bulan, 3 bulan. Masih bisa ya. Masih bisa. Ya kan, panja 3 bulan. KPK, DPR. Di KPP? Nah, di KPK etik nanti. Urusan etik moralnya. Kita dua dulu persoalannya ini. Ya kan, dan segera juga BPK melakukan audit, tapi jangan sampai BPK juga melakukan pemerasan, ya kan, mengeluarkan hasil-hasil. Kalau BPK rutin kan? Ya kan rutin. BPKP segera masuk juga, seperti itu. Jadi ada dua. Nah, yang ketiga adalah yang selanjutnya itu ada perilaku amoralnya, perilaku yang tadi, ya kan. Kalau perilaku yang tadi ini yang harus dilakukan yang dugem, ini serius loh. Yang menyatakan, yang mengungkapkan itu dalam ruang rapat, ruang yang sangat terhormat anggota dewan. Jadi artinya harus dianggap betul-betul serius. Benar, dan ya? Itu memang ada faktanya, dan kita sudah laporkan bagaimana perilaku ketua KPU. Iya. Saya tidak tahu yang dimaksud dugem ini apa, dimaksud kategorinya adalah ketua KPU atau anggota-anggota KPU, komisioner, atau di tingkat di bawahnya. Kita nggak tahu. Tapi kalau ketua KPU sudah terbukti, cuman masalah hukumannya. Yang kedua, kita belum menunggu juga laporannya di KPP tentang laporan penyelenggara pemilu luar negeri atas perilaku pelecehan seperti itu. Dan menurut saya ini sungguh di luar nalar kita, di luar nalar, dan tidak ada malunya dia itu. Dulu, tidak ada malu dia itu. Udah hilang urat malunya itu. Bagaimana mungkin di Mahkamah Konstitusi, karena saya berkali-kali hakim menyatakan ini luar biasa penyelenggara pemilu sekarang. Tidak hanya hal-hal yang lain, tapi masuk menyangkut tindakan moral dan berbau-bau seks seperti itu. Ya kan, kita tahu ketua KPU bagaimana skandalnya, ya kan, dengan yang namanya wanita emas. Dan saya mendengar langsung pengakuan dari wanita emas itu. Saya tahu persis juga di mana-mana, di mana tempatnya. Saksi yang menyatakan, yang melihat seperti itu. Ya itu adem-adem aja ya. Itu ya. Hanya ditegur-tegur terakhir terus. Peringatan terakhir. Terakhir kita melihat di KPP menyatakan sudah memenuhi semua untuk dilanjutkan persidangan. Tapi sampai sekarang kita belum menunggu hasil laporan yang pelecehan seksual. Yang di Malaysia itu ya. Ditambah lagi sekarang yang dugem ini, Masya Allah, luar biasa. Perilakunya ini menyimpang secara moral, secara etika, ya kan, tidak mengenal. Saya kira ini tidak pernah dialami oleh KPU sebelumnya sebenarnya. Ya kan, merasa nggak berdosa, ya
tindakan-tindakan itu menjadi permisif betul, seolah-olah menjadi tindakan yang biasa, Pak Ahmad Heri. Agaknya. Jadi bagaimana kita mempercaya hasil pemilu kemarin? Iya. Ya kan, kalau perilaku amoral itu bergelindang dia, seperti itu. Agaknya ini backing dari istana kuat juga. Ya, saya kira ya, ini kan tidak ada kepentingan lagi. Pemilu udah usai. Pemilu sudah usai, tidak ada kepentingan lagi. Nah, terus yang kedua adalah penyewaan jet-jet pribadi itu harus diselidiki. Saya dengar juga waktu rapat sampai anggota DPR marah, bagaimana mungkin menyewa jet pribadi ke Bali? Kalau hanya argumentasinya untuk daerah yang susah itu masih bisa. Bali kan bisa. Pesawat komersil masih bisa tuh. Bahkan yang menyatakan waktu rapat anggota komisi, ini jam 4 sore menteri kita masih berangkat ke Bali. Artinya durasi, artinya pesawat, artinya jam penerbangan ke Bali itu banyak pesawat-pesawat komersil. Kenapa dia harus menyewa jet pribadi? Seperti itu. Kecuali ke ujung yang namanya Papua, itu masih bisa lah kita seperti itu. Ini, bayangin berangkat dengan fasilitas mobil dan lain sebagainya. Ya, betul. Ini betul-betul menjadi hedonis betul kalau seperti itu ya. Kita lihat ini luar biasanya. Ini kan generasinya Pak Heri di KPU ini. Ini semuanya generasinya Pak Heri ini. Kan Pak Heri kenal lah pasti mereka itu. Iya, kenal tapi kan beda ya. udah beda sekarang ya. Artinya ya kenal teman apa semua ya, tapi tidak. Apa nggak ada kan pasti biasa ada kelompok-kelompok grup WA, grup mantan kita itu apa? Ada nggak mempersoalkan itu? Betul, itu masalahnya. Grup WA kita sama sekali sepertinya adem ayem aja. Nah, itu. Coba Pak Heri ini bagaimana isu tentang dugem, isu tentang jet pribadi, bisa dong. Iya, teman-teman di WA grup itu kelihatan seperti menghormati atau sangat-sangat menghormati privasi masing-masing. Jadi termasuk pilihan-pilihan politik ya, beda-beda. Kalau pilihan politik nggak jadi masalah Pak Heri. Seharusnya KPU itu kan tidak punya pilihan politik. Dia ada penyelenggara yang mantan. Yang maksud saya, kalau itu pilihan politik bolehlah masing-masing. Tapi bagaimana perilaku yang tadi? Nah, itu tuh. Itu yang harus itu. Kan itu memalukan institusi. Apa nggak malu kalian? Sebuah spirit the corporate. Bagaimana ada anggota KPU yang dugem? Bagaimana ada KPU melakukan transaksi seksual? Gitu loh. Yang termasuk yang Malaysia pelecehan seksual. Lah iya itu seperti itu kan ini diungkapkan dugem. Harus berarti yang menyatakan itu saya tidak yakin Rizwan ini tanpa data dia ngomong gitu. Pasti dia berani karena dia punya ada data dong seperti itu. Kalau saya kan ini Rizwan, kalau saya menyatakan memang terjadi urusan seksual. Yang kita tahu adalah ketua KPU Hasim. Dilaporkan oleh wanita emas. Dia cerita tempatnya di mana tempatnya seperti itu, ada buktinya. Bagaimana dia naik pesawat bersama, bagaimana masuk hotel bersama, bagaimana masuk gua. Artinya Pak Ketum itu mendengar lagi, mendengar langsung bukan katanya. Iya. Gitu loh. Iya, luar biasa ini. Makanya tantangan berat bagi KPK. Kalau menurut saya sudahlah kawan-kawan itu kalau masih punya moral, etik dan moral. Ini yang tadi penyelenggaraan negara yang berbasiskan pada etik dan moral dan etika. Seharusnya mereka mundur dan siap untuk diperiksa. Bukan hanya mundur ya? Bukan hanya mundur dong. Diperiksa. Itu yang berat. Halo KPK. Ayo KPK sekarang bongkar. Mulai pengadaan, logistik, terus jasa, terus cyber, IT dan sebagainya. Ayo KPK segera masuk Anda. Komisi 2 segera bentuk panja. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Khusus BPK buat investigasi khusus KPU ini. Jadi baru akan menurut saya mudah-mudahan penyelenggaranya kapok. Ke depan tidak main-main lagi Pak. Yang akan datang, yang baru nanti datang. Ya. Itu atau kita rekomendasi ya sudahlah KPU ini kita bubarkan saja. Ya, ganti. Tapi memang ini ada di Undang-Undang Dasar kan, harus amandemen, ganti penyelenggara pemilu itu adalah partai politik dan pemerintah.
seperti tahun 99. Jadi di situ nanti ada yang namanya ada KPU, ada Panitia Pemilihan Indonesia. Iya, PPI. Jadi ada KPU-nya, ada PPI, sudah selesai, sudah seperti itu. Jangan tempat orang mencari pekerjaan, job seeker. Betul. Masa jadi KPU menjadi tempat itu ada ladang tempat orang berbakti, mengabdi, bukan orang untuk mencari kerja. Gajinya sekian berapa gajinya KPU pusat itu Pak Eri? Oh, sekarang udah naik lagi tuh perkali. Iya kan dia itu sama dengan pejabat eselon berapa? Satu. Satu kalau. Kan dapat fasilitas, saya sering itu. Betul. Mereka yang selama ini mohon maaf jangan tersinggung. Biasanya selama ini naiknya pesawatnya ekonomi. Sejak jadi pimpinan komisi, naiknya maunya pesawat bisnis kayak gitu loh. Belum lagi bawa ajudan. Ya ampun. Iya kan? Saya anggota DPR tidak pernah bawa ajudan. Ya kan? Biasa-biasa aja. Iya. Nggak mau ngalah sama yang DPR ya. Oh iya gitu. Oke. Pemirsa Mas Sumi TV kita menarik sekali tadi, asik dan luar biasa Pak Ketua Umum sudah mengungkap tentang bagaimana KPU yang menurut Rizwan Tony anggota DPR dari Komisi ada 2. Lagi satu lagi Golkar, gimana? Yang perempuan anggota Komisi 2, saya lupa ada. Itu sudah beredar pada waktu dengar pendapat juga. Dia menyampaikan hal sama, maka saya dapat itu dari yang perempuan itu menyebutkan kok perjalanan menggunakan jet pribadi ke Bali katanya kayak gitu. Iya. Termasuk yang dugem pas segala itu. Iya. Oke, baik, nanti kita akan terus berharap ya melalui penyiaran ini, taping ini atau diskusi ini, kita berharap KPK, DPR RI, Komisi 2 terutama, dan juga BPK, dan juga tentunya nanti DKPP harus bertindak. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan tentunya terus mohon sekali untuk like dan subscribe acara kita ini, share dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.